Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudia Prakasa Putra dan saya akan membacakan bagian urgensi penanganan Das Cipeoncit. Das Cipeoncit wilayah penting sebagai sumber air dan potensi wisata alam di Sukabumi, baik sebagai sumber air, tempat aktivitas sosial maupun potensi wisata alam. Namun, kondisi lingkungan di Das ini mulai mengalami kerusakan. Kondisi lingkungan yang rusak adalah penurunan kualitas air, tercemar limbah rumah tangga, dan aktivitas wisata yang tidak terkelola. Yang kedua, kerusakan vegetasi penyangga menyebabkan erosi, longsor, dan menurunnya debit air di musim kemarau. Yang ketiga, pencemaran parah air keruh berbau mengandung buih deterjen, dipenuhi sampah plastik, dan biodata air menurun drastis. Yang keempat, masalah sosial dan tata kelola. Minimnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta belum adanya program terpadu. Itu saja, terima kasih. Penyebab utama kerusakan Das Cipencit yaitu ada dua faktor. Faktor yang pertama faktor ekologis dan faktor sosial. Untuk faktor ekologisnya, berkurangnya vegetasi riparian menyebabkan erosi tebing. Yang kedua, sedimental meningkat sehingga air lebih keruh dan otomatis airnya semakin kecil karena daerah resapan rusak. Yang kedua yaitu faktor sosial. Kebiasaan masyarakat membuang limbah rumah tangga langsung ke sungai. Yang kedua, minimalnya pengetahuan dan perilaku ramah lingkungan dari warga atau wisatawan. Das Cipencet mengalami penurunan kualitas lingkungan. Das Cipencet saat ini mengalami penurunan kualitas lingkungan yang cukup serius. Secara fisik, sungai mengalami penyempitan dan pendangkalan akibat pembangunan di bantaran sungai serta meningkatnya erosi dari wilayah hulu. Aliran sungai terhambat oleh sampah dan endapan yang menumpuk pada beberapa titik. Yang pertama, kondisi Das Cipencet. Air mulai tercemar limbah organik dan domestik, vegetasi penjaga tebing berkurang, potensi wisata belum terarah. Yang kedua, dampak lingkungan dan sosial. Risiko penyakit kulit dan infeksi, penurunan hasil pertanian akibat air irigasi tercemar, kerusakan ekosistem sungai. Yang ketiga, penyebab utama kerusakan das itu terjadi karena limbah rumah tangga langsung dibuang ke sungai, tidak adanya ipal komunikasi, sampah plastik dan domestik masuk ke aliran sungai. Jadi di sini saya mau ngejelasin tentang apa sih solusi untuk mengatasi kerusakan lingkungan yang kelompok kami dapatkan untuk memperbaiki daerah aliran sungai Cipencit. Kita merancang melalui program yang bernama EcoWater Cipencit. Jadi program ini tuh memadukan konservasi lingkungan, terus edukasi masyarakat, dan pengembangan wisata berbasis ekosistem. Lalu kita melakukan pendekatan digunakan agar perbaikan daerah aliran sungai tidak hanya bertahan sementara, tetapi berkelanjutan dan bermanfaat untuk sosial dan ekonomi. Terus yang pertama tuh ada solusi pengembangan wisata edukatif berbasis ekosistem. Jadi solusi ini berfokus pada pemanfaatan potensi wisata seperti pembuatan jalur wisata edukasi, pemasangan papan informasi, lalu pelatihan pemandu wisata lokal, terus juga ada pendirian rumah belajar DAS atau daerah aliran sungai. Terus yang kedua ada ada solusi konservasif dan perbaikan lingkungan. Jadi solusi ini memperbaiki kualitas fisik si aliran sungai tersebut yang secara langsung seperti penanganan vegetasi riparian, terus pembersihan sungai secara rutin, terus juga instalasi penyaring sampah sederhana, terus merehabilitasi daerah resapan airnya. Terus yang ketiga ada solusi sosial dan kolaboratif. Solusi ini memastikan masyarakat menjadi aktor utama sebagai yang menjaga daerah aliran sungai tersebut.
yaitu contohnya seperti membangun kelompok masyarakat yang peduli daerah aliran sungai atau DAS. Terus yang kedua ada edukasi lingkungan untuk sekolah dan warga. Terus yang ketiga ada monitoring kualitas air yang berbasis sekolah. Jadi sekolah itu diajarin cara memonitoring air. Cukup segitu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Adapun SDG yang terkait dalam materi ini, yang pertama SDG 6, air bersih dan sanitasi layak, yaitu konservasi air, peningkatan kualitas air. Yang kedua SDG 11, kota dan pemukiman berkelanjutan, yaitu pengembangan wisata edukatif berbasis masyarakat. Yang ketiga SDG 13, penanganan perubahan iklim, yaitu penanaman vegetasi dan perlindungan daerah tangkapan air. Yang keempat SDG 15, ekosistem daratan, yaitu restorasi ekosistem sungai dan vegetasi riparian. Kesimpulan materi ini adalah permasalahan daerah aliran Sungai Cipencit berasal dari penurunan kualitas air, kerusakan vegetasi, dan belum optimal pemanfaatan potensi wisata. Berdasarkan analisis, solusi terbaik adalah integrasi antara konservasi air dan pengembangan wisata edukatif. Program EcoWater Cipencit menjadi pendekatan efektif karena menangani masalah lingkungan dari akarnya, melibatkan masyarakat secara langsung, menciptakan peluang ekonomi baru melalui wisata, dan berorientasi pada berkelanjutan jangka panjang.